Selamat siang, saya Dr. Firman Chandra, saya advokat dan pengajar di Majelis Ilmu Hukum. Sekali lagi definisi donasi itu sebenarnya adalah sumbangan sukarela tanpa ada ikatan dan paksaan. Sebenarnya itu kuncinya. Dan memang diawali ya harusnya memang milik penerima dari pemberi donasi itu. Cuma karena mungkin jadi kisru, jadinya pemberi donasi ini tanda kutip tidak rela gitu atau tidak ikhlas. Akhirnya dana donasi yang mestinya peruntukannya untuk kesehatan Mas Agus itu pindah ke Nusa Tenggara Timur. Alasannya apa? Yang mungkin di sana lebih membutuhkan dan tidak ada drama mungkin dari sana. Kemudian apakah Agus masih memiliki hak? Sebenarnya kuncinya satu, Mas Agus dengan Mbak Novi ketemu dan ngobrol. Sebenarnya itu kuncinya. Dari sana nggak mungkin lah gitu loh. Mbak Novi pasti paham, terlepas Mbak Novi keluar dari yayasan atau tidak. Intinya adalah sebenarnya yayasan itu paham bahwa mereka menggalang donasi di tanggal berapa sampai tanggal berapa, bulan berapa sampai bulan berapa, peruntukannya untuk apa? Bisa jadi nanti peruntukan berikutnya adalah untuk gempa bumi di Bogor misalnya, bisa aja, atau mungkin peruntukannya untuk bagi jurnalis yang membutuhkan karena mau menikah misalnya gitu ya. Itu boleh yayasan tersebut gitu. Jadi peruntukannya itu sesuai misalnya. Kenapa tidak terjadi peruntukannya? Karena memang mungkin ada kisru tadi gitu. Kemudian apakah Agus masih memiliki hak? Sebenarnya masih, makanya tadi kuncinya satu, diskusi dengan Mbak Novi. Bang, kalau Mbak Novi sendiri katanya dia mengundurkan diri dari yayasan. Sebenarnya kan yang kita tahu yayasan itu milik dia, Bang. Itu seperti apa tuh? Pengunduran diri itu ada mekanisme. Yayasan itu badan hukum, seperti layaknya perseroan terbatas, PT, kemudian CV, kemudian koperasi, kemudian ormas, itu kan pasti terdaftar di Direktorat Jenderal AHU, Kementerian Hukum dan HAM. Kemudian salah satunya mengundurkan diri atau menjual saham kalau PT, itu kan ada namanya risalah rapat. Ya. Nah risalah rapat tadi itu dikirimkan tuh setelah ada klausula surat pernyataan atau risalah rapat bahwa saya mengundurkan diri. Karena tidak mungkin yayasan, badan hukum itu perseorangan. Ada PT perseorangan, tapi mayoritas tetap minimum 2 orang gitu. Yayasan pun tidak ada 1 orang yang memiliki yayasan. Pasti ada beberapa, minimal 2, 3, atau 4, atau 5. Kalau salah satu mengundurkan diri, otomatis ada rapat. Kalau PT namanya RUPS, Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa misalnya. Kalau yayasan ya rapat internal. Nah dari rapat internal tadi, mereka akan mendiskusikan apa? Katakanlah pengunduran diri salah satu anggotanya, foundernya, kan otomatis akan ditandatangani oleh banyak orang di sana, founder semuanya. Setelah itu dikirimkan ke yang namanya Sismin Bakum, Direktorat Jenderal AHU. Biasanya melalui notaris tuh, jadi notaris akan dapat salinannya rapat tersebut untuk merubah organ yayasan tersebut yang tadinya 4 orang menjadi 3 orang gitu kan. Nah tertulisnya ada nggak bisa lisan saya mengundurkan diri tapi tanpa ada rapat internal, nggak bisa gitu. Jadi harus ada rapat internal. Nah rapat internal itu nanti di notulensi itu. Nah notulensi itu diberikan kepada notaris akan mengupload ke Sismin Bakum yang ada di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM. Termasuk nanti di dalamnya ada mengenai uang yang soal ambisi ini, Bang, mengenai pengunduran diri. Ya nanti rapat itu salah satunya itu, misalnya ada terkumpul donasi untuk peruntukan A, sisa uang Rp1, Rp2 atau berapa rupiah. Nah itu akan menjadi kekayaan yayasan atau diberikan sesuai peruntukannya. Jadi sesuai dengan rapat anggota yayasan tadi atau founder yayasan tadi, masukin klausula di sini. Tapi dari sudut pandang Abang nih secara hukum, Bang, pengunduran Mbak Novi ini menjadi nanti polemik lagi nggak sih, Bang? Pengunduran atau tidak pengunduran sebenarnya bukan masalah. Yang terpenting adalah inisiator awalnya. Inisiator awalnya adalah Mbak Novi.
Manovi melakukan sebuah penggalangan, salah satunya lewat podcast Densu gitu. Nah dari sana sebenarnya kuncinya satu kan untuk pengobatan mata, berarti memang fokus di situ. Maka sekarang dengan perubahan susunan organisasi dengan katanya Manovi mengundurkan diri, kemudian tersisa berapa orang. Nah yang tersisa berapa orang harus menyelesaikan warisan dari pendiri sebelumnya. Tapi dari pihak dari Tenovi juga bilang duitnya masih utuh 1,3 masih ada di yayasan, tidak kemana-mana. Dan ternyata kan ada info yang kemarin kan duitnya buat ke NTT, Denny sama Gary buat ke sana, tapi kayaknya sih katanya ini belum ngasih buat ke orang yang membutuhkan di NTT. Iya. Berarti kan duit masih ada bang, tapi Agus kemarin sedih karena dia merasa duitnya masih belum balik ke dia gitu bang. Ya itu balik lagi, kuncinya sebenarnya satu, kalau memang betul uangnya masih ada nih 1,3 miliar misalnya, tinggal diskusi saja, karena Manovi dan pemilik yayasan tersebut kan balik lagi, akhirnya kan akan diskusi sama donatur kan, enaknya bagaimana nih, apakah masih tetap ke Mas Agus atau ke sektor lain atau ke tempat lain gitu lah. Jadi kalau menurut saya Mas Agus jangan ragu, jangan bimbang, bertemulah dengan Manovi, turunkan ego sektoralnya gitu lah. Karena bagaimanapun mungkin Mas Agus masih membutuhkan dana tersebut dan kebetulan dananya masih ada di rekening yayasan. Bang, apalagi Agus kan ngerasa kehilangan juga dari tim kuasa hukumnya yaitu almarhum Alvin Lim. Dia merasa sendiri lagi dan belum ada pengacara lagi. Ini berlipat-lipat ganda lah kesedihannya si Agus sendiri, gimana nih Bang? Untuk kasus begini sebenarnya tidak perlu memerlukan yang namanya advokat atau lawyer sebenarnya. Bertemu saja, kalaupun memang masih terikat kuasa dengan para lawyer, kan lawyer itu kan bukan sendiri. Ada si A, si B, si A mengundurkan diri, ada si B mengundurkan diri, ada si C. Kan di yayasan apa bedanya kan? Satu mengundurkan diri, ada 2 orang, 3 orang. Jadi Mas Agus kalau masih menggunakan jasa hukum dari lawyer tersebut kan banyak, boleh berdiri sendiri ataupun bersama-sama, kan kuasanya begitu tuh. Iya. Artinya apa? Lanjutkan kalau memang mau jalur hukum. Tapi kalau saran kami jangan lakukan jalur hukum, udah bertemu saja Mas Agus dengan Manovi, itu lebih indah. Mas, Bang, terakhir Bang, lihat Novi kan setelah kemarin ke Polda kan mengeluarkan statement pengunduran diri, apakah melihatnya itu sudah sampai karena bulian, dilihat juga masalah-masalah yang terus terjadi di dalam dirinya, itu seperti apa sih? Kalau alasan yang tahu Novi sebenarnya, Manovi lah yang tahu alasannya gitu kan. Makanya kalau hukum kan sederhana, kalau mengundurkan diri, bukti pengunduran dirinya apa, rapatnya, kemudian sudah diupload belum oleh notaris ke Sistem Bakum tadi. Kalau sudah ada berarti Novi bukan founder dari yayasan tersebut. Makanya sekarang kuncinya adalah turunkan ego sektoral, hindari permasalahan hukum dan peristiwa hukum, bertemulah mediasi lah, silaturahmi lah antara Manovi dan Mas Agus. Itu sebenarnya yang paling penting. Mengundurkan diri atau hanya verbal saja. Kalau verbal kan nggak cukup, harus ada tertulis rapat founder dari yayasan tersebut, kemudian diupload lagi oleh notaris ke Sistem Bakum AHUD Kementerian Hukum dan HAM. Jadi tidak ada korelasinya antara pengunduran diri dengan tidak pengunduran diri. Yang terpenting adalah kunci dari donasi tersebut, bertemunya Mas Agus dan Manovi. Tapi ketua yayasannya sendiri pun sudah diubah ya, sekarang udah ganti gitu. Jadi Gary. Tapi akhirnya tuh banyak huru-hara jadi pengacara pada banyak yang mengundurkan diri. Itu seperti apa sih mungkin tanggapan dari intinya yayasan itu tidak boleh 1 orang gitu aja. Harus beberapa orang. Kalau terakhir misal tinggal 2 orang ya berarti memang pemilik yayasannya, foundernya adalah 2 orang tersebut. Masalah kisru atau enggak, ini kan permasalahan di luar konteks mengundurkan diri atau tidak gitu. Makanya tetap kunci utama dari keberlangsungan kasus ini supaya cepat selesai dan terhindar dari permasalahan hukum yang panjang dan berpolemik, bertemunya Novi dan Mas Agus, itu sebenarnya kuncinya. Tapi dengan adanya pergantian orang, terus Novi yang mengundurkan diri, itu ada kemungkinan nanti kasus ini bakal berlanjut panjang atau seperti apa sih Bang?
kalau memang betul Mbak Novi mengundurkan diri dari yayasan tersebut, kemudian tersisa 2 orang. Nah, 2 orang ini harus menyelesaikan PR-nya, warisannya gitu. Misalnya ada selisih, ada sisa uang untuk peruntukan Agus. Nah, tinggal didiskusikan apakah peruntukannya langsung diberikan atau sesuai dengan perintah donatur. Misalnya donatur pengennya nggak mau ke NTT semuanya, ya berarti langsung kirimkan ke NTT. Itu saja sih. Tapi sepatutnya ke depannya ini pembelajaran yang berharga bagi yang ingin menggalang donasi. Bang, apakah Kalau mau rapi harus izin